Ih, itu tadi. Itu tadi kan. Pak, punten Pak. Wah, lokasinya kayak gini banget nih. Serem banget. Iya, Pak. Ya iya. Ya iya. Tapi lokasinya serem banget nih. Perhatikan nih. Punten. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Hari yang cerah, mudah-mudahan juga suasana hati kita juga cerah, hati teman-teman juga cerah ya. Pastinya penonton juga cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang sungguh cerah, sungguh menyenangkan. Mudah-mudahan kalian juga selalu dan selalu dalam keadaan senang, bahagia, sehat selamanya. Amin. Seperti biasa, kita untuk memulai lagi perjalanan tadabbur alam, perjalanan dzikir jalan terus guna menafsirkan apa-apa yang kita alami, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jadi gini, ada sebuah cerita yang samar-samar ya di area pegunungan sebelah sana. Ya, yang terdapat goa. Artinya gini, ada orang yang tinggal bersama mayat. Iya, orang tinggal bersama mayat di dalam goa itu hingga bertahun-tahun. Entah apa yang terjadi, kok bisa seperti itu. Mari kita kaji saja, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tool yang baik dari perjalanan ini. Yuk. Apa nggak tahu ya? Ya tahu. Penasaran aku lah. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk perjalanan dzikir jalan terus, dan juga untuk bertadabbur alam. Kira-kira apa ya, bisa dipahami tidak maksud daripada dzikir jalan? Dzikir itu ingat itu eling itu sadar. Bahwa perjalanan ini sejatinya itu untuk meningkatkan level kesadaran kita supaya lebih paham. Paham dari mana sih? Dari bahasa semesta ini yang selalu menggunakan bahasa teka-teki, bahasa perumpamaan atau sastra. Mari kita berusaha untuk membaca dari apa-apa yang masih janggal atau masih teka-teki. Gini, nah nanti kita berada di gua di sebelah sana yang katanya dihuni oleh orang yang bersama jasad orang tuanya, katanya sih. Maksudnya jasad orang tuanya tidak dikubur, tetapi selalu dibawa kemana-mana oleh orang itu. Lah, yuk, daripada kejanggal, daripada masih penasaran, kita sana aja yuk. Ada orang. Ini bukan. Itu. Kamera cek. Itu. Bener ya. Dia gendong, bener nih, berarti ini nih. Lagi gendong sesuatu. Apakah ini di Mahut ini? Tapi guanya di sebelah mana? Kita dulu. Pak, punten. Sebentar Pak, bisa ngobrol sebentar Pak? Assalamualaikum. Pak,
sepertinya dicuek-cuek aja. Pak, Pak, denger kan? Dia denger kita tuh, makanya kok diam baik. Punten, Pak. Assalamualaikum. Pak, punten, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu orang bukan sih? Itu sudah di sana. Punten, Pak. Pak, Pak. Oh, ini guanya nih. Pak. Maaf, Pak, sebentar, Pak. Bisa ngobrol sebentar, Pak? Perkenalkan nama saya Tarto, Pak. Punten. Astagfirullahaladzim. Bau. Pak. Sebentar, Pak. Aku pengen ngobrol, Pak. Dia tadi dulu nggak apa-apa. Mungkin belum saatnya, maksudnya belum mapan atau belum satu dimensi sehingga dia tidak menghiraukan kita. Baik, nggak apa-apa, nanti kita ketemu lagi di sana. Ini gua yang dimaksud ini mungkin. Jadi seperti tadi saya ceritakan bahwa ada orang yang hidup selalu bersama jasad, katanya jasad, entah itu orang tuanya atau siapa, itu mungkin tadi yang dimaksud. Tapi memang agak bau sih. Baik, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Bapak tadi kemana? Bapak tadi kemana? Pak? Pak? Sini yuk. Pak? Punten? Mana ya? Tadi kesini kan? Tadi dulu. Tenang dulu. Kita jangan langsung mengambil kesimpulan atau jangan langsung memvonis dulu. Ini kan masih teka-teki, ya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lihat, kita kaji dulu. Kalau kita langsung terprovokasi, terhipnotis oleh omongan orang, kebanyakan orang, nanti bisa gagal paham. Kita menjadi seperti mereka, maksudnya. Yuk, apakah tadi benar orang yang selalu membawa mayat orang tuanya dan tinggal di sini, maksudnya kenapa juga orang tuanya tidak dikubur? Yuk kita ikut aja yuk. Punten. Iya. Assalamualaikum. Tapi tadi aromanya nggak enak juga sih, maksudnya ada bau-bau gimana gitu loh. Tapi kayaknya nggak enak. Tadi dulu. Kemana nih? Punten. Tapi serem juga ini. Guanya serem. Tadi kemana arahnya nih? Ke sini gitu. Kita cek dulu ya. Pak. Oh. Ini mungkin ruangan ini. Baunya sampai sini. Ya itu dia makanya nih. Punten. Ini mungkin kamarnya gitu. Assalamualaikum. Itu bukan itu. Bah. Tapi kata orang kayak orang tuli gitu loh. Tuli. Iya nggak mau denger, tapi tadi ketika kita panggil kan dia kayak menengok gitu kan. Seolah-olah kayak itu. Tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu. Tapi memang tadi ada kejanggalan-kejanggalan. Apa ini kuburannya ini? Tadi dulu, jangan-jangan ini orangnya ambil mayat di sini gitu mungkin nih kuburan nih. Di galian nih. Bisa jadi itu. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu.
Tapi orangnya kemana? Mbak? Assalamualaikum. Nih, ini yang mirip kuburan ini loh maksudnya loh. Apakah tadi memang sengaja mau dikubur nggak jadi atau gimana nih? Heeh. Pun, punten. Eh, ini apa ini? Mbak, tar dulu. Ini kayak tulang belulang ini mungkin nih. Perhatikan nih. Ya kan? Tulang kan ya. Mau tulang mau. Astagfirullahaladzim. Tapi ini udah nggak bau. Yang tadi tuh baunya. Tadi lagi. Yuk, kesana aja yuk. Kesana yuk. Tadi kemana sih orangnya sih? Astagfirullahaladzim. Mbak. Assalamualaikum. Jalan apa ini ya? Apakah ada ruangan khusus gitu maksudnya? Yang lain pintu khusus gitu? Ini gitu. Tapi nggak medeng ini. Kalau jono medeng ini ya. Oh. Punten. Assalamualaikum. Aku mungkin ke arah sana yuk. Hah? Ntar dulu. Ini akhirnya lewat mana ini? Bisa nggak? Yuk kesini aja yuk. Nih. Wah. Ada ruangan ke sana tuh. Itu tadi. Itu tadi kan? Pak. Punten, Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Saya takut, Pak. Tenang aja, Pak. Punten, Pak. Saya ingin bicara sebentar, Pak. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Tapi, Pak, tuh. Apakah dia sedang mengiring kita gitu? Tadi dulu. Punten, Pak. Sebentar aja, Pak. Saya pengen ngobrol, Pak. Pak. Atau kita ikuti aja dulu ya. Sebenarnya dia mau kemana? Iya. Kita maksudnya cari tempatnya. Ya Pak, tahan dulu. Mungkin dia sengaja seperti itu. Pak. Pesan-pesan ini ya. Iya. Biarkan aja dulu kan. Tapi aromanya gini. Wow. Pak. Kata Bapak. Kita ikuti saja sampai mana maksudnya. Ntar dulu. Wah, lokasinya kayak gini banget nih. Serem banget. Iya. Pak. Ya iya. Ya iya. Tapi lokasinya serem banget nih. Perhatikan nih. Punten, Bapak. Pak. Kita ikuti aja. Sampai mana dia? Pak. 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 Pak ini jadi ya. Hah? Cek Bang Bayi. Pak. Waduh. Ngilang berarti bukan orang. Bukan orang. Coba lihat nih. Di situ nggak ada nih. Sampai ke sini jurang lagi nih. Tuh kan. Sampai sini jurang. Apakah mungkin dia ke sana gitu? Tapi cepat banget. Udah dulu. Apalagi sini aja yuk. Coba yuk. Nih. Hati-hati nih. Apa namanya itu? Cepat dekat jurang nih. Pelan-pelan. Udah dulu. Kalau memang tadi orang. Ya makanya itu. Ntar dulu. Punten. Coba lihat nih. Bebatuan di sini nih. Serem banget nih. Tuh. Kayak di mana gitu. Wah. Tadi besok atau gimana? Diem baik gitu maksudnya. Assalamualaikum. Punten. Dengar nggak? Tuh. Ada suara. Punten. Mbak. Sini.
Punten. Astagfirullahaladzim. Lagi ngapain, Pak? Kenapa, Pak? Pak? Assalamualaikum. Maaf, Pak. Bila mengganggu. Astagfirullahaladzim. Lagi ngapain Bapak di sini? Iya. Baik, Pak. Saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya. Gini, Pak. Maksudnya saya kan mendapat informasi, Pak, dari beberapa orang tentang panjenengan, maksudnya orang yang tinggal dalam goa dan membawa mayat orang tuanya gitu, maaf. Enggak, maksudnya gini, Pak. Tadi dulu. Bapak namanya siapa? Sakiman. Pak Sakiman, gini, Pak, maaf, Pak. Ini kok sampai mayat kayak gitu dibawa gini, oh ya gimana, Pak? Apa nggak kasihan sama ini? Ini orang tua Bapak. Apa nggak kasihan nggak dikuburin aja gitu? Iya. Baik. Maaf ya, Pak ya. Bentar dulu. Bapak ini lagi gangguan jiwa. Orang gila. Shh, nggak boleh juga gitu. Tidak. Nggak boleh. Pak, maaf. Bapak kok sampai tega kayak gini, Pak? Awal-awalnya gimana ceritanya, Pak? Maaf, bukan maksudnya ikut mencampuri urusan jenengan. Tapi aja tuh kasihan. Iya. Enggak, maksudnya gini. Bisa diceritakan unek-unek jenengan kepada kami, siapa tahu kami bisa maksudnya menolong jenengan, ada jalan keluarnya gitu. Tidak selamanya seperti ini. Jenengan sudah berkeluarga belum? Anaknya 2. Iya. Gini. Bapak ninggalnya udah lama ini. Iya. Yang bilang siapa? Pak Kiai. Oh. Ceritanya bapaknya ini meninggal waktu udah lama dan mau dikuburkan. Tapi ada Pak Kiainya ngomong tadi sama ini supaya ini yang membawanya gitu, untuk menggotongnya ke kuburan. Tapi bukannya dibawa ke kuburan, malah dibawa ke sini oleh jenengan gitu. Nah terus kenapa gak dikejar sama orang-orang? Kenapa jenengan kok maksudnya gini? Kenapa bisa dibawa ke sini? Iya. Oh. Baik. Nah, mari kita pelajari dulu ya. Mungkin ini hanya sebuah perumpamaan ya Pak Kiman ya. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah dari peribahasa tadi. Jadi Bapak ini sebelumnya tuh mendapatkan wejangan dari seorang kiai untuk jangan membawa bebannya harus ditaruh aja. Tapi justru beban maksudnya beban orang tuanya. Oh. Baik. Ternyata ini kan hanya sebuah teka-teki. Artinya beban hutang orang tuanya waktu itu harus dia yang melunasinya gitu maksudnya. Maksudnya punya hutang banyak itu. Iya. Oh. Baik. Ternyata begini teman-teman. Beliau punya banyak hutang, bapaknya ini, tapi si anaknya nggak mau tanggung jawab.
untuk melunasi hutang-hutangnya, ya. Terus yang dibawa ke sini justru malah orang tuanya. Maksudnya kenapa seperti ini loh? Kan nggak nyambung. Heeh. Iya. Heeh. Oh. Karena orang sudah mumet ya, jadi gangguan jiwa ya mungkin seperti ini. Jadi akhirnya bundet. Ternyata begini, kalau kita maksudnya mau melepaskan beban, ya beban pikiran, tadi kan jangan digendong-gendong terus tuh ya. Ini dikubur aja, ya secara baik-baik dan pasrahkan sama Tuhan, sama Allah pasti menemukan jalan keluarnya. Kalau diniatkan untuk apa tadi menutup hutang, pasti ketutup. Emang hutangnya berapa? Heeh, iya. Ya kan nggak banyak. Hutangnya nggak banyak tapi dia mumet sendiri. Heeh. Lah, udah gini nanti dikuburkan saja apa namanya bapaknya bersama kami ya. Nanti insya Allah kami bantulah untuk menutup hutangnya. Memangnya orangnya menagih terus gitu. Ya, nanti kita bantu. Kita bantu untuk apa namanya menutup hutang itu ya. Tapi kita kuburkan aja ya. Kita serahkan kepada warga aja atau gimana? Heeh, iya. Nanti justru kalau kita mau ikhlaskan, beban ini, artinya gini, kita jangan membawa beban kemana-mana, ya. Beban pikiran, beban hutang jangan dibawa kemana-mana, supaya nanti terbuka pintu yang baru, gitu maksudnya. Iya, heeh. Oh ya baiklah, kita bawa aja, ya. Ini nanti Bapak ini juga diruqyah dulu juga. Tapi jangan jelas sekarang Bapak udah mau ya, bawa ke ini dikuburkan lagi? Iya, oke. Yuk, kita bawa ke rumah. Rumahnya di mana? Iya nggak apa-apa. Jangan di sini. Kalau suruh dikubur di sini, jangan. Kita ke sana saja biar baik-baik. Nanti jenengan apa namanya itu diruqyah dulu. Ini udah mulai terbuka ini. Udah yuk Pak, bawa Pak. Pak, yuk saya bantu yuk. Yuk bawa ya. Astaga, pelan-pelan. Iya Pak, aduh berat. Yuk Bapak ikut. Iya, iya. Pelan-pelan. Iya. Iya, pelan-pelan. Aduh berat banget. Jauh lagi, pelan-pelan Pak. Iya Pak. Inilah sebuah teka-teki yang memang harus kita alami. Tentunya setiap sesuatu itu ada nilai positif dan negatif ya. Tapi kita selalu berusaha untuk berfokus kepada yang positifnya. Jadi tentang apa yang tadi kita alami adalah orang yang gangguan jiwa ya. Gangguan jiwa itu mungkin gangguan karena hal-hal tertentu, tekanan batin dan sebagainya. Kayak list itu konslet. Ya, konslet diantaranya telah mengalami orang tuanya meninggal, tapi meninggalkan banyak hutang dan mungkin bukan hanya itu sehingga menjadi apa tadi itu? Tekanan. Iya, tekanan. Tapi alhamdulillah sudah kami dikuburkan dan beliau tadi juga sudah diruqyah, alhamdulillah juga sudah mulai membaik, mulai sadar. Mudah-mudahan juga kalian bisa menguburkan sifat buruk, menguburkan kebencian, menguburkan dendam, dan semua luka batin, sehingga kedepannya kita leluasa untuk meraih kebahagiaan. Lebih maju. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang kalian maksud, dan kalian terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur. Jibar.